Selamat siang, sugeng siang, sederek Mbok Febri sedanten, sedulur-sedulur kabeh. Pripun kabare? Dinten iki dinten Jumat, Jumat berkah kagem kita sedaya. Hari Jumat ya guys. Hari yang berkah buat kita semua. Siang yang sangat panas. Hari ini tanggal 2 bulan Juli tahun 2001. Di siang ini Mbok Febri mau ngajak temen belajar bahasa Hongkong atau bahasa Kantonis. Buat mbak-mbak dan ibu-ibu yang pengen ke Hongkong, ayo kita belajar bareng sama Mbok Febri, kita kenalan. Yang baru menemukan channel dan video ini, jangan lupa di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, dan komen sebanyak-banyaknya. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Hari ini Mbok Febri mau ngajak belajar bareng dari kata kerja, karena kita keseharian yang harus kita pakai, jadi kata dasar yang harus kita miliki buat apa ya, buat fondasi untuk kita ke luar negeri, khususnya ada di Hongkong. Setidaknya kita sedikit tahu kata kerja dan kata sehari-hari yang dipakai. Nggak usah berlama-lama, ayo kita langsung aja belajarnya. Yang pertama, bahasa masak nasi. Karena masak nasi kita harus tahu, misalnya setiap hari kan kita kerjakan. Nanti kalau disuruh bos kita nggak bisa, gimana? Jadi kita awali dari kata kerja ya. Masak nasi. Masak nasi bahasa Hongkong Jufan. Jufan. Masak nasi Jufan. Kalau masak sayur atau masak lauk itu namanya jusong. Jusong. Song itu sayur atau lauk. Kalau beli lauk itu namanya maisong, atau beli sayur kita ke pasar itu namanya maisong. Jadinya kalau masak sayur atau masak lauk namanya jusong. Kalau masak sop rempah itu namanya potong. Potong itu kita masak sop yang membutuhkan waktu lama, itu disebut potong. Tapi kalau cuman sopnya seperti sop bayam yang cepat proses pemasakannya, itu namanya cuman disebut kuantong. Kenapa disebut kuantong? Kuan itu namanya mendidih. Jadinya kan cuman cukup mendidih selesai. Jadinya kalau sop yang seperti bayam itu cuman disebut kuantong. Tapi kalau sop yang butuh proses masaknya lama, rempah yang 2 jam, itu namanya potong gitu. Terus kita masak sayur kan harus dicuci dulu. Cuci sayur itu namanya sai choi. Sai choi. Cuci sayur, sai choi. Sehari-hari kita kan ganti baju, harus dicuci juga. Itu kalau baju itu namanya sai sam. Sai sam. Kenapa hampir sama sai choi sama sai sam? Karena sai itu cuci, choi itu kan sayur, jadinya sai choi. Kalau sam kan baju, jadinya sai sam.
cuci sayur, sấy choi. Sấy choi. Cuci baju, sấy sam. Kalau nyuci piring habis makan selesai semuanya bersih-bersih itu namanya sấy won. Kenapa nggak dipanggil sấy tip? Karena piring itu disebut tip, kalau won itu mangkok. Biar bahasanya terdengar lebih enak, itu jadinya disebut sấy won. Sấy won. Cuci piring namanya sấy won. Gimana teman-teman? Kita perlahan-lahan ya belajarnya, karena emang nggak mudah, butuh proses dan butuh perjuangan. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Yang penting giat untuk belajar dan niat untuk melangkah maju. Kita lanjutkan ya. Kalau kita ngepel lantai itu namanya mate. Ngepel lantai disebut mate. Kalau kita cuci kipas angin, disuruh bos kan kadang kalau musim panas pasti harus sering-sering dicuci soalnya cepat kotor di sini. Kalau cuci kipas angin itu namanya sấy phun xin. Sấy phun xin. Dan yang harus sering diganti mungkin seminggu sekali itu pasti, kalau di Hongkong kadang ya 2 minggu paling lama, yang ada di kamar, spray. Cuci spray, sấy chong tan. Sấy chong tan. Kalau nyuci kamar mandi itu namanya sấy ji so. Sấy ji so itu cuci kamar mandi. Sấy ji so. Cuci rambut, kan kadang kita kalau musim dingin, mungkin orang Cina kan kalau yang udah tua kadang nggak keluar, nggak kemana-mana, cuman di rumah. Cuci rambut nggak harus setiap hari, kadang ada yang 2 hari atau 3 hari sekali sih ada. Jadi kalau bantu nenek cuci rambut itu namanya sấy thảo. Sấy thảo. Sấy thảo. Dan yang paling utama sekarang yang harus selalu kita terapkan di keseharian hari, sewaktu habis keluar, habis makan, habis ngapain aja, demi kita menjaga kebersihan dari segala bakteri. Habis pulang kemanapun kita harus yang utama apa? Ayo, cuci tangan kan. Cuci tangan itu namanya sấy手. 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 Nah, itulah ada 12 bahasa Kantonis yang bisa aku sampaikan kepada mbak-mbak, ibu-ibu yang punya niat untuk bekerja di Hong Kong. Semoga setidaknya bisa sedikit membantu untuk kita belajar bahasa Hong Kong. Karena apa? Karena sewaktu kita pandemi pasti di PT kita tutup. Karena apa? Karena kita kan nggak boleh berkumpul, jadi tutup. Terus proses bisa
diundur-undur terus. Jadi kadang kita putus asa untuk menanti. Kita di PT aja udah lama, bahasa kita belum bisa, gimana caranya belajar. Sekarang kan udah zamannya internet. Jadi ayo pergunakan kuota ibu, kuota Mbak E, kita belajar bareng lewat online. Dari Mbok E Febri cukup sekian, dan terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga channelnya bermanfaat dan berkembang dengan baik. Yang belum subscribe, sekali lagi subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.